Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tema 9 subtema 3 pembelajaran 2. Sebelum kita mulai, silakan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sebelum kita mulai, ayo coba kita tepuk bersama dulu. Tepuk semangat, masih ingat? 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Nah sekarang kalian siapkan dulu buku temanya ya, dan alat tulis kalian. Baiklah anak-anak, silakan dibuka buku tema kalian halaman 112. Hari ini kita melanjutkan materi kemarin, yaitu tema 9 Kayanya Negeriku, subtema 3 pelestarian sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tetapi sebelum kita belajar, Ibu punya gambar nih. Siapa yang tahu ya? Silakan diperhatikan gambar di samping. Gambar apa ya ini kira-kira? Nah, hari ini kita akan membahas mengenai apa ya kira-kira? Nah, kalian perhatikan gambar di samping ya. Di situ ada sebuah gambar tangan seseorang sedang memegang air. Nah, tahukah kalian apa yang akan terjadi pada makhluk hidup jika tidak ada air? Bayangkan anak-anak, jika di dunia ini tidak ada air sama sekali, apa yang akan terjadi ya kira-kira? Siapa yang tahu? Coba bisa nggak menjawabnya? Iya betul, jika tidak ada air anak-anak, tidak ada kehidupan. Kenapa tidak ada kehidupan? Karena air itu adalah sumber kehidupan terbesar yang ada di bumi ini. Kita sehari-hari banyak menggunakan air untuk kebutuhan, dari mandi, minum, mencuci, banyak sekali ya kebutuhan air yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kita cara menggunakannya agar air itu tidak habis ya kira-kira? Nah, ini dia yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan mengetahui nanti apa itu hak dan kewajiban kita terhadap penggunaan air. Baiklah anak-anak, perhatikan di samping, Ibu punya beberapa materi pembelajaran ya. Hari ini kita akan belajar 4 hal. Yang pertama yaitu tindakan untuk mengurangi krisis air. Kemudian yang kedua, hak masyarakat terhadap air. Dan yang ketiga, kewajiban masyarakat terhadap air. Serta yang keempat, nanti Ibu akan memberikan lagu mengenai Aku Cinta Lingkungan. Ini ada ya di bukumu, kalian nanti bisa melihat syairnya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tindakan untuk mengurangi krisis air. Baiklah anak-anak, tindakan apa ya kira-kira untuk mengurangi krisis air yang ada di bumi? Nah, salah satunya yaitu nih, perhatikan ya, menghemat penggunaan air. Kita harus menghematnya anak-anak, tidak boleh boros saat menggunakan. Digunakan secara cukup, tidak boleh berlebih. Nanti kalau kita berlebihan, air bisa habis. Kalau habis bagaimana? Kita akan mengalami kekeringan seperti itu. Kemudian yang kedua, kita juga bisa membuat lubang resapan. Apa itu lubang resapan? Lubang resapan yaitu lubang yang dibuat dengan pipa besar anak-anak ya. Biasanya digali, kemudian digali dengan pipa, juga bisa ada alatnya itu. Kemudian bisa juga digali secara manual. Untuk apa lubang-lubang itu? Untuk resapan air ya. Air hujan itu kan biasa turun ke tanah. Nah, airnya itu nanti bisa masuk ke dalam tanah jika ada lubang resapan. Nah, selama ini apa tidak ada lubang resapan? Nah, kebanyakan di sekitar kita tanah itu sudah diberi lantai anak-anak, dicor, ada yang diaspal, ada yang dicor tetap itu. Jadi airnya tidak bisa masuk ke dalam tanah loh. Terus kemana nanti larinya air itu? Misal kalau ada hujan turun, air akan masuk ke parit-parit, kemudian akan mengalir ke laut anak-anak. Nggak ada yang masuk ke tanah. Nah, biar dia masuk ke tanah, kita buat lubang-lubang resapan. Nah, bisa juga kita tidak boleh anak-anak mengecor jalan atau mengecor lantai. Kita biasa menggunakan paving. Nah,
kamu tahu nggak paving yang ada di halaman sekolah kita? Nah, seperti itu diperbolehkan. Kenapa? Karena masih ada sela-sela air untuk masuk ke dalam tanah. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan penanaman pohon. Di mana kita menanam pohon? Ya di tempat-tempat yang kekurangan pohon atau lahan yang kosong, lahan yang gundul, seperti itu. Kita adakan reboisasi, kita adakan penghijauan, jadi agar banyak tanaman di sekitar kita, di lingkungan kita. Nah, kalau banyak tanaman, akar-akar pohon itu bisa menahan air anak-anak. Jadi dia bisa menyimpan air dalam tanah sehingga sumber air di lingkungan kita menjadi banyak, tidak bisa terjadi krisis air seperti itu. Baiklah anak-anak, kita masuk ke bahasan yang kedua. Silakan diperhatikan apa bahasan kita yang kedua, yaitu hak masyarakat terhadap air. Apa sih hak itu? Kalian masih ingat gak apa hak? Ayo, siapa yang tahu? Hak adalah apa? Sesuatu yang harus kita terima. Apa yang kita terima? Ya air itu. Kita berhak menerima air. Menerima air apa kira-kira? Air kotor atau air bersih? Iya, kita menerima air bersih. Jadi kita berhak mendapatkan air bersih, air yang layak untuk diminum, seperti itu. Dan kita berhak menggunakannya anak-anak. Boleh untuk apa saja. Untuk mandi, untuk minum, untuk mencuci baju, mencuci motor, mencuci apa aja. Nah, dan bisa juga untuk pengairan sawah, bisa juga untuk menyiram tanaman, banyak sekali. Nah, kita berhak anak-anak boleh menggunakan air sepuas kita, tapi kita juga tidak boleh lupa akan kewajiban kita terhadap air. Kalau kita melupakan kewajiban, maka hak kita juga tidak bisa kita dapatkan, seperti itu. Nah, apa kalian tahu apa kewajiban kita ya terhadap air? Anak-anak, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kewajiban kita terhadap air. Ada beberapa hal kewajiban kita. Apa sih kewajiban itu? Siapa yang tahu apa kewajiban? Oh, tadi hak sudah tahu ya. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima, yang kamu dapatkan, yang kamu terima, itu namanya hak. Kalau kewajiban yaitu sesuatu yang harus kamu kerjakan. Nah, wajib dikerjakan. Apa itu? Nah, perhatikan ya, yang pertama yaitu mematikan keran air saat tidak digunakan. Nah, kita wajib mematikan anak-anak. Kenapa tidak dimatikan? Apa yang terjadi nanti jika tidak dimatikan? Nah, jika tidak dimatikan, air akan terbuang sia-sia. Bayangkan, kita membuang-buang air, nanti tanggungan air PDAM kalian di rumah kalian akan banyak. Nah, akan terjadi pemborosan nanti ya. Kemudian yang kedua, kita menanam pohon di pekarangan rumah. Ayo, sekitar rumah kalian banyak pohon nggak kira-kira? Kalau banyak pohon berarti banyak sumber air loh anak-anak. Banyak sumber air, sumber udara juga. Seperti itu. Kemudian wajib apa lagi kita ya? Nah, tidak membuang sampah ke selokan, ke sungai, ke paret. Dan tidak diperbolehkan anak-anak membuang sampah ke aliran sungai. Kenapa? Nanti menghambat jalannya air. Kalau aliran air tersumbat, bisa terjadi banjir bandang seperti itu. Terus di mana kita membuangnya? Di tempat pembuangan sampah. Nanti sama ayah atau ibumu dikumpulkan di tempat pembuangan sampah sementara atau TPS. Pernah nggak kalian ikut ayah atau ibu membuang sampah? Pasti ada yang ikut ini ya. Kalau di sekitar kita pasti ada tuh pos-pos pembuangan sampah. Nah, harus dibuang ke situ, tidak boleh ke paret atau ke selokan ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, kewajiban kita yaitu mandi atau mencuci pakaian dengan air yang cukup. Tidak boleh berlebih. Lebih baik lagi kalau menampung air hujan. Nah, di kota kita Balikpapan, air hujan itu sangat dimanfaatkan. Di rumah kalian pasti ada tuh tandon-tandon untuk menampung air hujan. Nah, selain kita hemat, kita juga bisa memanfaatkan air hujan itu tidak terbuang sia-sia gitu anak-anak. Jadi di rumah kalian pasti ada tuh penampungan air hujan. Gak apa-apa, boleh pakai air hujan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian yang kelima,
kita tidak boleh menebang pohon. Kenapa kok tidak boleh menebang pohon? Karena dapat mengganggu kelestarian air. Kalau pohonnya banyak ditebang, akar tanaman jadi tidak ada, airnya jadi tidak ada yang menahan, tidak ada yang menyerap air, sehingga tidak ada air yang masuk ke dalam tanah, sumber airnya menjadi berkurang. Nah, seperti itu. Sudah tahu ya kalian hak kalian apa terhadap air dan kewajiban apa yang harus kamu lakukan terhadap air. Jika kalian sudah bisa melakukan hak dan kewajiban secara seimbang, maka kalian dapat menikmati air sampai selamanya, tidak akan pernah habis. Nah, selain itu, kenapa air itu tidak bisa habis ya anak-anak? Tahu nggak kalian? Kok bisa nggak habis? Karena ada proses daur air atau siklus air, sehingga air selalu ada di kehidupan kita. Tetapi kita tidak boleh melupakan kewajiban kita terhadap air ya. Baiklah anak-anak, kita masuk ke materi yang keempat. Untuk penjelasan air sudah selesai ya. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu menyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan. Nah, silakan diperhatikan, Ibu akan berikan video menyanyinya. Nanti kalian tirukan ya di rumah. Dilihat di halaman 117, di situ ada syairnya mengenai lagu Aku Cinta Lingkungan ciptaan Uli Sigar Rusadi. Selamat bernyanyi. Memberikan tugas pada kalian ya, penjelasan dari air dan hak-hak kita serta kewajiban kita sudah selesai. Tugas kalian yaitu, nah perhatikan di samping Ibu akan memberikannya nanti pada WA group juga biar jelas. Nah, apa tugas kalian? Membuat flip chart hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Nah, apa yang perlu kalian siapkan? Yang pertama, bekas kalender meja. Ada enggak di rumah kalian ya? Nanti coba tanyakan ayah atau ibu, ada enggak kalender bekas yang biasa ditaruh di meja yang kecil itu? Bu, di rumah saya nggak ada bu. Nah, boleh pakai bekas kalender dinding, nggak apa-apa. Nanti untuk apa sih itu? Nah, nanti kalian akan membuat sebuah gambar-gambar dan penjelasannya mengenai hak dan kewajiban kalian terhadap sumber energi. Nah, di situ kalian boleh kerja kelompok anak-anak, boleh 2 sampai 4 atau 5 orang, tidak apa-apa. Nanti dikerjakan bersama-sama. Dihias nanti ya yang bagus. Nanti Ibu berikan contohnya. Nah, nanti kamu pilih dulu apa yang akan kamu tulis di kalender tersebut. Nanti kan ada beberapa lembar tuh. Satu lembar pertama, misalkan kamu pilih dulu nih temanya, kamu mau memanfaatkan pemanfaatan sumber daya apa? Sumber daya energi air kah? Bahan bakar kah? Atau listrik? Nah, kamu pilih salah satu nanti ya Bu, aku listrik aja deh. Boleh, kamu pilih misalkan pemanfaatan sumber daya energi listrik. Nanti di kalender itu per lembarnya kamu kasih judul dulu tuh, pemanfaatan sumber daya energi listrik, hak dan kewajiban kita terhadap listrik gitu. Hakmu apa, kewajibanmu apa, itu per lembar ya, dikasih nanti keterangannya. Boleh juga digambar, gak apa-apa, diberi gambar-gambar yang menarik atau
ngeprint gambar dari internet, boleh ditempel di situ, nanti dihias-hias, nggak apa-apa. Pokoknya kreasi kalian yang bagus ya. Nah, nanti kalau sudah selesai, kalian kumpulkan ke ibu ya, ke sekolah, kumpulkan ke ibu. Nanti WA ibu dulu biar ibu tahu kalau kamu di sekolah, seperti itu ya. Nanti ibu akan berikan contohnya di, oh ya ini ada nih di gambarnya beberapa contoh, cuman tidak begitu jelas ya, nanti ibu kirimkan ke WA kalian ya. Dan jangan lupa nanti kalau ada kesulitan atau hal-hal yang tidak dimengerti, boleh WhatsApp ibu atau telepon ibu, nggak apa-apa ya. Kalau sudah jelas dengan tugas kalian, selamat belajar. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dari ibu ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.